Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari Seminarium Sipoholon. Hari ini adalah hari keempat kami mengikuti Sinode Godang Amandemen HKBP. Biarlah seluruh jemaat terus mendoakan biar pelaksanaan dan apa yang boleh dibicarakan dalam Sinode Godang Amandemen HKBP boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada pengalaman mengajar Parguru Madua. Seorang Parguru Madua bertanya, Inang, apa kira-kira kewajiban dan tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Allah? Lalu ayat ini menjawab pertanyaan daripada anak Parguru Madua itu, apa kewajiban orang yang percaya kepada Allah? Yaitu Pengkhotbah 12 ayat 13 ini, yaitu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini merupakan kewajiban kita. Jadi sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah, kita juga punya kewajiban sebagai orang yang percaya. Jadi cara mengemukakan ini lebih menggarisbawahi kebutuhan manusia daripada tuntutan Allah. Maka dikatakan di sini kita telah sampai dan tiba pada pemahaman bahwa kewajiban setiap orang, dalam bahasa Ibraninya disebutkan, inilah segala-galanya yang ada pada manusia. Kata tapi segala-galanya di sini bertentangan dengan hal-hal yang kesia-siaan. Jadi hal yang boleh kita lakukan Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam firman Allah. Yang tadinya kita dihadapkan kepada kitab ini, yaitu menjadi pribadi yang memiliki kewajiban kepada Allah, dan kita juga diingatkan supaya hidup kita jangan kita sia-siakan dengan hal yang tidak melakukan perintah Allah. Jadi takut akan Allah menempatkan kita pada kedudukan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hidup takut akan Allah, itu bukan persoalan takut atau seperti seorang anak takut kepada orang yang lebih besar daripada dia, takut dalam artian dia akan ditindas dan lain sebagainya, tetapi takut kita kepada Allah menempatkan kita pada kedudukan kita yang sesungguhnya dan menempatkan segala ketakutan lainnya, harapan-harapan dan aspirasi-aspirasi pada tempat yang sewajarnya. Jadi takut akan Allah itu ada ketundukan dan kepatuhan Bapak Ibu. Ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan hidup sesuai berkenan dengan Allah, menjauhi larangannya dan melakukan segala perintahnya, menjaga diri kita untuk tetap kudus di hadapan Dia, menjaga setiap perkataan lisan kita, menjaga setiap pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, dan menjaga setiap diri kita untuk menjadi kemuliaan Allah Bapak Ibu. Jadi takut akan Allah dan melakukan perintah-perintahnya adalah kewajiban orang-orang yang benar. Jadi ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka hendaknya kita berbarengan juga melakukan hidup sesuai dengan perkenanan Kristus. Selamat memulai dan bahkan selamat hidup di dalam perkenanan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa kami, biarlah kami hidup melakukan kewajiban kami sebagai orang yang percaya, yaitu takut akan Tuhan, dan juga akan melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan malah melakukan hal-hal yang boleh kami pikirkan atau hal-hal yang sesuai dengan kehendak kami, tetapi biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, jauhkan daripada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Engkau kiranya memberkati setiap jemaat-Mu ini Bapa, biar mereka beroleh kasih setia-Mu, biar mereka Tuhan semakin menyadari hidup kami ini sangat berharga dan kami menempatkan pada posisi kami yang sewajarnya, yaitu takut akan Allah, karena kami mempercayakan hidup kami hanya pada perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh para Sinode Lestan, Sinode Godang Agung, amandemen HKBP, biar Tuhan semakin memberkati, biar segala keputusan ataupun yang dirancangkan gereja-Mu biar untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, biar kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan berkati, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah Tuhan yang sakit, pulihkanlah Tuhan orang-orang yang saat ini Tuhan mencari kesembuhan. Biar Tuhan semakin kuatkan hati dan pikiran mereka. Bahkan anak-anak kami yang boleh bersekolah, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.